dan menggoda. Hati ini gundah gulana. Oh asmara, bawalah aku terbang tinggi ke langit puas dan biru, melepas rinduku melayang-layang. Hidungkan tembang cintamu, pelipur lara hatiku. Biar ku tentram selalu bila hasratku datang menggoda. Oh ya iya oh, inilah tembang asmara. Oh ya iya oh, pelipur laraku. oh ya iya oh, inilah tembang hidupku. Oh ya iya oh, hidung cintaku. Oh ya iya oh, oh ya iya oh, oh ya iya. Ini Bang Tigor ya? Sudah aku duga, kau tak bisa melupakan aku. Betul. Aku ini Tigor, mantan pacar kau. Bang Tigor kok tahu nomor HP saya dari mana? Widuri, mata-mataku itu banyak. Jangankan nomor HP kau. Sekarang ini, kau pakai baju warna apa? Aku tahu. Nggak usah macem-macem ah. Benar ini benar. Sekarang kau pakai baju warna hijau kan? Kok tahu sih? Tahu dari mana dia? Bang Tigor, maaf ya. Kayaknya baterai saya habis. Bentar lagi mati nih. Lebih baik dimatiin aja daripada telepon nanti. Siapa ini? Halo, Widuri. Bang Tigor lagi? Bang Tigor kok tahu nomor ini juga? Ini kan nomor keluarga. Widuri, kan sudah ku bilang, mata-mataku banyak. Aduh, ini moto-moto nih sopo iki. Dari lagi sibuk ya? Ya lumayan nih Pak. Ada apa Pak? Nanti kalau pekerjaanmu sudah selesai, tolong panggilkan ibumu ya. Katanya ibumu mau dengerin kelenengan itu. Gayeng loh, enak tenan loh, Ndar. Ya? Baik Pak, nanti saya panggilkan Ibu. Ya. Ya terus ya, gayeng ya. Laras Den. Ya. Enak ya Pak Gendon. Lihat minggir. Nganggur Pak Gendon. Prek. Kok marah? Loh, Pak Gendon, kelihatannya dari pagi kok ngalamun terus, sakit. Mukanya kelihatan kusut, lecek begitu, Pak. Emangnya serbet. Gundul kuwi. Loh, ditanya baik-baik kok nesu toh, malah gundul-gundul gitu. Pak Gendon. Bu Jarwo mana sih? Dipanggil Pak Jarwo tuh di depan. Tolong cariin dong. Saya lagi sibuk nih. Ya. Cari saja sendiri. Pak Gendon kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Biasanya di mana ada Pak Jarwo, di situ ada Pak Gendon. Sekarang kok misah-misah sih?
Pak Jarwonya di depan, Pak Gendonnya di sini. Kamu tidak usah ngurusin saya. Saya mau di sini, mau di belakang. Terserah saya, urusin dirimu sendiri. Mbak, Pak, Bu Jarwonya nggak ada, sudah saya cari. Saya minta tolong Pak Gendon buat nyariin, nggak mau. Malah marah-marah sama saya. Gendon malah marah-marah sama kamu. Iya, Memangnya kenapa? tahu tuh Pak, mukanya kusut. Kusut. Ya sudah, kamu sana. Nanti biar bapak sendiri yang nyari ibumu, ya? Oh iya. Hah? Aduh, jangan kesini. Nanti daripada ribut sama Mas Jarwo. Jarwo, si Jawa Katro itu. Ada urusan apa aku dengan dia? Hah? Loh, dia kan suami saya. Suami kau? Tidak mungkin, tak mungkin lah. Pokoknya mulai besok kamu bebas datang ke sini. Mau sarapan di sini, mau makan siang di sini, mau makan malam di sini. Pokoknya bebas. Bah, memangnya bapak kau sudah merestui aku menjadi pacar kau? Enggak. Bapak besok mau ke Jogja. Ke Jogja? Berapa lama? Ya, kira-kira 2-3 hari lah. Udah ah, ngobrolnya jangan kelamaan di telepon. Besok kita pacaran nggak ada bahan omongan lagi. Ya sudah. Dadah sayang. Dadah. Kok udah sarapan toh? Lagi nggak selera bule. Lagian Laras nggak lapar kok. Ya, bule tuh barusan dari meja makan, Mbak Ayu ndak ada, Mas Jarwo ndak ada. Masa bule suruh sarapan sendiri? Bule menik ini loh. Makan tinggal makan aja pakai nyari teman segala. Dilaras. Kalau bule menik perhatiin Pak Gendon akhir-akhir ini, sejak aku datangi rombongan kelenengan ke penginapan, kok kayaknya Pak Gendon jadi sering lamun ya? Apa mungkin dia merasa tersisihkan atau merasa nggak dibutuhkan lagi gitu kali ya? Bule menik ngerumpiknya nggak asik ah. Masak bahannya Pak Gendon. Loh, kamu mau kemana? Adi katanya nggak selera. sebaiknya saya pulang kampung apa tetap tinggal di sini? Loh, Don, ibumu di mana, Don? Katanya tadi mau dengerin rombongan kelenengan yang baru itu. Lah kok tak tunggu dari tadi orang muncul-muncul, toh, Don? Wih, Don. Wih, gayeng tenan, Don. Rombongan kelenengan yang baru itu. Yuk. Laras lho, Don. Kendangan iki empuk tenan. Dudukane iki lho, alus, Don. Dirungake gayeng tenan, penak lho, Don, kowe, Don. Ora keliru. Menik bawa rombongan itu ora keliru, tenan. Don, ini rombongan dari Solo ya? Iya kali. Dari Solo apa Jogja, Don? Ya ditanyakan yang bersangkutan toh, Den. Biar jelas dari Solo atau dari Jogja. Kamu itu sakit gigi ya, Don? Hah? Kayaknya kok ora bergairah sama sekali. Saya Den. Terus. Ibumu di mana? Wah, dari tadi belum lihat, Den. Di ruang tengah? Nggak ada, saya dari atas juga nggak ada, Den. Di depan juga nggak ada? Nggak ada, Den. Mana ya? Pak Gendon, dari tadi siternya kok dipangku terus. Mau dijual ya? Mau tak buang ke laut? Loh, marah lagi. Ditanya baik-baik kok malah marah toh. Ada apa terus orang ini, terus? Nggak tahu, Den. Dari pagi marah-marah terus. Uring-uringan, Den. Kamu itu sakit gigi beneran ya, Don? Apa belum sarapan? Tanya kok diem saja, malah lubang hidungnya kempas-kempis. Surang ngurusi kowe ya. Tak nyari ibumu aku, terus. Monggo, Den. Udah jelek, marahan, ngambekan, tambah elek.
Pak Gendon. Kalau benar-benar siternya itu mau dijual, ngomong terus terang. Biar saya tawarkan rombongan kelenengan yang baru itu, Pak. Oh, ngece toh kamu? Marah lagi. Sontoloyo. Loh, ibu ini gimana toh? Orang telepon bunyi kok nggak diangkat? Oh, bunyi toh Pak? Nggak denger tuh Pak. Orang telepon di sebelahnya kok ora denger itu piye? Pak, nggak usah diangkat Pak. Biarin aja Pak. Loh, memangnya kenapa? Udah, pokoknya nggak usah. Paling-paling orang iseng Pak. Tuh kalau iseng lah, kalau penting bagaimana? Sudah, jangan diangkat. Ah, ibu ini ada-ada saja. Halo, selamat pagi. Oh, Pak Anwar Taifur, gimana Pak? Lu jadi, ya. Nggak usah khawatir Pak Anwar. Besok jam 10 saya sudah nyampe Jogja. Iya, bener kok Pak. Monggo. Ye, matur nuwun. Ye. Bukan toh Pak? Bukan apanya toh? Oh, enggak, bukan apa. Ya sudah kalau gitu Pak. Ya sudah. Ibu ini ngapain toh kok bingungi sendiri? Kamu mau pinjam uang untuk modal buka usaha, begitu? Betul, Mbak Meni. Kalau saya mengandalkan gaji di penginapan adem ayem ini, tiap bulan nggak pernah nutup. Saya masih nombok terus, Mbak Meni. Itu artinya setiap bulannya saya masih ngutang ke sono kemari. Darmaji, Iya. saya hargai sekali usahamu untuk meningkatkan perekonomian keluargamu. Itu betul. Tapi ada 2 jawaban dari saya yang patut kamu pahami benar. Yang pertama, Yang pertama, asal kamu tahu, pinjamanmu di penginapan ini sudah melebihi dari 3 bulan gaji kamu ke depan. Jadi kalau kamu mau pinjam lagi, sudah tidak mungkin cair. Kecuali ada mukjizat. wah, yang pertama kayaknya ribet ini, nggak bisa diharapin. Terus yang kedua, Mbak Meni. Yang kedua, ini penting. Kamu mau pinjam uang untuk modal usaha sampingan kan? Iya. Ini jelas-jelas melanggar peraturan karyawan di penginapan ini. Kamu kan tahu, karyawan di sini dilarang keras punya usaha sampingan. Apalagi usaha sampingan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di sini. Lah kok kamu malah mau beternak kambing? Mau dipiara di mana kambing-kambing itu di sini, Ci? Kalau dikasih pinjaman modal, Mak, perkara saya mau piara di mana kan urusan saya. Mbak Meni nggak usah pusing. Ternak kambing kan susah, gimana ternak anjing. Jadi nggak kasih pinjaman modal nih. Apa kamu kurang paham penjelasan saya yang panjang lebar itu tadi? Ya udah, apa-apa. Saya nggak marah kok. Cuman nyesek aja. Uang kok pinjam uang mulu nggak ada habisnya. Apa kamu? Enggak, kondenya miring. Mosok sih? Perasaan tadi udah sentris deh. Rivaldi, Aku sudah datang, Nona Manis. kamu kok udah kesini? Begitu aku mendengar kabar dari kau, aku langsung take off ke sini. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang langka ini, Laras. Hah? Aku bisa bebas berkeliaran di penginapan ini. Yuhu, woi, Rivaldi di sini. Yuhu. Kamu sudah gila ya? Kenapa? Hah? Kita bebas kan? Bapak kau sudah pergi ke Jogja kan? Hah? Yuhu, Rivaldi di penginapan. Yuhu. Bapak belum pergi ke Jogja. Laras kan nyuruhnya kamu datangnya ke sini kan besok. Jadi bapak kau perginya? Besok. Mampus aku. Kang Darmaji nabung dong. Jadi kalau mau buka usaha, modalnya nggak usah ngutang-ngutang lagi. Seperti saya dong. Tabungan saya banyak. Rencana tabungan saya besok mau saya buat beli bebek. Saya mau ternak bebek. Nah, telurnya bebek nanti mau saya jual ke toko-toko. Hasilnya mau saya tabung lagi.
Itulah, Plok. Padahal kalau saya jadi dapat pinjaman modal, rencana saya mau ternak kambing, Plok. Nah, kambing itu saya mau pelihara di sebelah kolam renang itu. Itu kan rumputnya hijau-hijau. Darmaji, nggak bisa. Itu rencana saya. Lahan di sebelah kolam renang itu mau saya buat ternak bebek. Nggak bisa, orang saya udah booking tempat itu. Nanti kambingnya supaya mandinya gampang, plung, begitu. Om saya udah miliki kok, mau apa? Loh, nggak bisa. Rencana saya, bebek-bebek saya nanti kalau mandi di kolam renang itu. Hah, apa kamu? Nah, gini aja Bude Cempluk. Mendingan bebek Bude Cempluk ditaruh di kebun belakang aja deket empang. Jadi kalau bebeknya mau berenang, berenangnya di empang. Oh, nggak bisa dong. Masa bebek saya mandinya di empang? Kolam renang dong. Kamu anak kecil, jangan ikut-ikut ya kamu ya. Blok, itu anak saya, bukan anakmu. Anak orang diremet-remet sembarangan. Nggak bisa. Pokoknya lahan sebelah kolam renang itu milik saya. Jangan di OT-OT, titik. Jangan titik dulu. Apa? Itu kolam renang itu rencananya sebelahnya yang pojokan itu telurnya bebek ada di situ. Loh, pojokan itu Iya. rencananya buat kotoran kambing, bukan buat telur. Enak aja. Oh, nggak bisa dong. Apa yang nggak bisa? Masa telurnya bebek saya campur sama kotoran kambing? Salah sendiri. Kenapa taruh situ? Biar perlu saya injek-injek telurnya hancur. Waduh, nggak mungkin. Nggak bisa. Bebek saya kotorannya diinjek-injek. Loh, apaan? Lama dia bertelurnya. Sepodok. Wah, loh. Gimana nggak frustasi, Mbak? Sekarang saya sudah nggak digubris sama Den Jarwo. Pak Gendon. Sekarang jadi sensitif begitu deh. Gampang tersinggung. Pak Gendon, itu rombongan kelenengan itu kan di sini cuma dikontrak. Pak Gendon itu kan karyawan tetap di sini. Jadi nanti kalau kontrak mereka udah habis, ya Pak Gendon yang main sitter lagi. Gitu. Nah, kalau kontrak mereka diperpanjang, Mbak Meni, saya kan tidak ada gunanya lagi. Emangnya enak, Mbak Meni, kerja tapi nggak digubris. Emangnya seharian ini Pak Gendon belum diajak ngomong sama Mas Jarwo? Ya diajak ngomong, Mbak Meni, tapi tidak seperti biasanya, nggak akrab, cuma basa-basi. Sok ngalem. Saya kan malu. Mbak Meni. Kenapa, Jo? Bapak sama Bude Cempluk berantem. Kenapa? Berantemnya kenapa? Gak tahu, itu kayaknya masalah orang dewasa. Udah, Mbak Meni ikut aja deh. Sebelum Bapak terjadi apa-apa. Ayo Mbak Meni, ayo. Saya tinggal dulu ya. Ya, iya, tunggu. Ayo Mbak Meni. Nanti kalau telepon buat saya, bilang bisa di belakang sebentar ya. Iya, ayo Mbak Gimana Meni. sana? Di sana. Aduh, Yuk. Itu Bude. Darmaji! Apa-apaan? Kok kayak kapal pecah kayak begini sih kamarnya? Cempluk. Itu Mbak Meni. Kalau bukan karena perempuan, udah saya libas habis sama saya. Lagian kamu juga kok berantem sama perempuan? Gak gentle banget sih. Bayangkan, saya beli kambing mahal-mahal. Masa mau diracunin? Kalau mati gimana? Padahal harga kambing saya itu 1 ekor 500.000. Bayangin coba. Emangnya kamu punya berapa kambing sih? 50 ekor. Kalau gitu, saya nggak ikut-ikutan deh ya. Ya udah, nggak usah ikut-ikut. Ini urusan intern saya. Iya. Ini harga diri saya. Saya keluar dulu aja ya. Iya. Bapak kok nyungsep di sini? Di KO ya? Sama Bude itu ya Cempluk ya? Kamu nih bapaknya berantem bukannya dibelain malah kabur. Pak Rijo bukannya kabur, Pak. Pak Rijo manggil Mbak Meni supaya jadi wasit. Ternyata Bapak udah KO duluan. Udah sana. Brengsek lu. Lagian urusan saya sama Darmaji kalau belum beres, utang-utangmu nggak bakalan dibayar. Wah, sebentar Cemplung, sebentar. Ini ada persoalan apa? Saya ini kan punya bebek. Yo, bebek. Bebek saya itu ada 25 atau 50 ya. 50 ekor lah.
biar gampang hitung-hitungannya. Ya. Terus? Saya pelihara di samping kolam renang. Yo. Darmaji, bawa kambingnya dipelihara di situ. Otomatis ruang geraknya bebek-bebek saya kan terganggu. Iya. Lagian kambing itu kotorannya kan bau. Otomatis juga sirkulasi pernafasan bebek-bebek saya kan terganggu, penyakitan. Betul tuh. Saya kok malah digusur. Hah? Digusur? Iya. Memangnya Darmaji punya kambing ada berapa ekor? Iya. Kira-kira 50 ekor juga itu. Waduh, banyak juga ya. Cemplung, kenapa Cemplung nggak langsung bilang sama Darmaji? Suruh dia angkat dia punya kambing-kambing jorok tuh. Sudah. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, Hah? "Hei, ini Jakarta, Bung. Siapa yang kuat, itu yang berhak gusur." Gitu katanya. Cemplu bilang baik-baik sama Kang Darmaji, ya biar dibagi dua lahannya. Separuh buat lahan bebeknya Cemplu, separuh lagi buat kambingnya Kang Darmaji. Gitu adil. Bagi ya tengah kan? gitu, bagi tengah. Saya sudah bilang gitu. Malah saya disuruh ngontrak. Hah? Padahal kan yang nempati lahan itu pertamanya kan saya. Wah, si Darmaji teh Darmaji paling kurang ajar. Itu nggak bener nih. Nggak bener nih. Sudah laporkan wae ke Pak RT. Ini namanya perampasan hak milik. Betul. Kalau perlu Cemplung, lapor saja langsung Darmaji ke kantor polisi. Lah, Biar terasa aja sekali. iya. Apa itu nggak terlalu cepat? Apa ada tindakan lain yang melalui proses gitu? Jangan Pak RT lah. Jangan. Begini Cemplung. Aduh, kaget aing. Beta punya saudara sepupu, seorang pengacara. Jadi beta sarankan Cemplung sewa pengacara. Boleh juga itu pengacara biar elit. Iya Jangan dong. Pak RT. Bayar nggak? Ya bayar, tapi sadiki aja. Ini kan beta punya saudara toh, sadiki aja. Iya nggak apa-apa. Mau saya mau. Iya. Biar Darmaji tahu siapa Cempluk. Sebaiknya saya pamit pulang, pergi saja dari sini, Den. Gendon, kamu itu kok kayak anak kecil toh. Hah? Orang baru 1 hari nggak diajak ngobrol saja kok. Saja mau mewek, ngambek. Don, kamu mau bukti bahwa saya ini masih membutuhkan kamu? Don, besok itu saya mau pergi ke Jogja selama 2 hari. Kamu ikut, Don? Hah? Ikut. Ikut, Den? Saestu, Den? Iya. Bener loh, Den? Ayo gitu ketawa biar kelihatan manis. Den. Tapi giginya ditutup biar tambah manis. Kita ke Jogja naik apa, Den? Pesawat, Don. Saya naik pesawat juga ya, Den? Kamu lari sambil melet. Ya naik pesawat juga. Nuhun, Den. Den Jarwo, tolong Den Jarwo. Hanya Den Jarwo lah yang bisa menyelesaikan kasus saya ini, Den. Kasus apa? Narkoba? Bukan, Den. Coba bayangkan, Den. Kok tega-teganya Cempluk itu mau meracuni kambing-kambing saya, Den. Si Cempluk ini? Iya. Lah kok bodoh banget Cempluk itu? Nah, bodoh kan? Iya. Bodoh. Kok nggak kamu saja yang diracun? Biar cepat selesai persoalannya. Oh, kambing. Bapak ke Jogjanya jadi hari ini apa besok pagi, Pak? Aduh Laras, dari tadi kok kamu saja yang ngeributin. Bapak mau pergi ini. Besok pagi Bapak perginya. Bener, Pak. Besok pagi, Pak. Bapak pergi besok pagi. Saya ikut, Mbak Laras. Pak, tapi nanti kalau mau pulang, telepon Laras dulu. Biar Laras tahu Bapak mau pulang. Ya, Pak ya? Ini apa lagi toh Laras? Bapak ini mau disambut apa toh? Dibikin kejutan apa toh? Biar Laras tahu aja Bapak mau pulang. Bener ya, Pak ya? Iya, ya. Bener loh, Pak. Telepon Laras dulu. Iya. Nah, gitu ketawa. Ditutupi. Yo aja sering-sering. Kok kaya wong edan kowe engko.
Permisi. Bisa aku bertemu dengan Widuri, pemilik penginapan ini? Hah? Widuri. Dari Widuri itu namanya ibu. Oh, ibu. Oh, bisa Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Silakan duduk dulu, saya panggilkan. Kalau aku belum berjumpa dengan Widuri, tak bisa duduk aku. Biarkanlah aku berdiri begini. Ya, terserah Bapak deh. Baiknya gimana? Baguslah itu. Bagus kau. Jangan suka ngatur aku. Maaf Pak, kalau dilihat dari logatnya, Bapak orang Madura ya? Memang banyak orang bilang aku ini orang Madura. Sebab logatku sudah tak ketara lagi. Padahal aku ini dari Medan sana, Tarutung. Batak toh. Rivaldi, Laras, kamu kok nunggu di sini sih? Gak langsung masuk aja? aku takut Laras. Nanti salah lagi macam kemarin. Enggak, sekarang beneran Bapak udah berangkat. Benar, sudah pergi. Bener, udah pergi tadi pagi. Kamu ngapain sih pakai teriak-teriak segala? Kayak orang gila. Udah yuk, ke dalam. Laras, itu grup band apa itu? Grup band lagi. Itu rombongan kelenengan, gamelan Jawa. Udah yuk. Gamelan Jawa. Bu, ada apa kah? Maaf Bu, ada tamu nyari Ibu. Aduh, kamu bilang saya nggak ada ya? Tapi Bu. Widuri. Tiga. Elok pakai rembulan. Mau kemana kau? Widuri. Malam-malam minum jamu di pinggir kali. Di pinggir kali tuh mancing namanya tolol. Kalau kondangan harus pakai batik. Sudah lama aku tidak ketemu. Sekali ketemu, Widuri nampak lebih cantik. Alamak. Mau kemana? Tiga, tolong jangan ganggu saya lagi. Saya tuh sudah punya suami, sudah punya anak. Mana? Mana anak dan suami kau? Ada suamiku? Iya mana? Tunjukkan sama aku agar aku puas. Aduh, Bapak pakai pergi segala. Mana? Suamiku jangan pergi. Mungkir lagi kau sama aku. Sudahlah, kau bilang saja kau belum menikah, lalu kau menikah dengan aku. Iya kan? Tiga. Mau kemana lagi kau? Mau kemana lagi kau? Aduh. Bapak yang pakai pergi segala. Tenanglah kau. Jadi tema pacaran kita hari ini, dua hati menyatu dengan alam, Laras. Alah, cuma di halaman belakang rumah aja menyatu dengan alam. Ya akan tinggal ditambahin saja. Dua hati menyatu dengan alam di sekitar rumah. Gampang kan? Terserah kamu deh. Ini pada kemarin ngelar di sini ngumpet lo ya? Dari Majing, kok tahu aja sih kita berdua ada di sini? Jangankan cuma di halaman rumah, di lubang semut pun kalau masih di sekitar sini pasti keendus sama saya. Terus dari Majing mau ngapain sih ke sini? Mau tahu urusan orang aja? Sudahlah, Laras. Paling cuma mau minta jatah preman. Nih, sana pergi. Sorry, nggak level, nggak main saya, Om, nggak main. Lah, terus Om Darmaji mau ngapain? Mas Rivaldi kan kuliah. Betul. Tolong dong, saya punya kasus yang ada kaitannya dengan hukum. Tolong selesain dong. Wah, Om Darmaji, aku ini kuliah di Fakultas Teknik, bukan di hukum. Masa nggak dihukum? Bukan. Ya, tapi Mbak Laras nih, gimana Mbak Laras? Tapi aku kuliahnya di Fakultas Ekonomi, bukan di Fakultas Hukum. Iya. Bukan hukum? Bukan. Wah, masa sih kuliah nggak dihukum? Apa ya? Kuliah dihukum dong, asik. Kok maksa dia? Bisa jadi pengacara, hakim, duitnya banyak itu. Aneh dia. Ya udah, mana dah uang preman saya? Daripada enggak. Lah, gimana sih? Uang dari si cempluk ini, daripada kita pakai buat bayar pengacara, lebih baik urusan Darmaji sama si cempluk kita urus sendiri. Bagaimana? Diurus sendiri. Iya. Wah, kalau begitu duitnya harus dibagi dua tuh. Iya, pokoknya bagi dua lah. Wah, setuju kalau begitulah. Kita Kang Darmaji, Darmaji, kasini. Iya, ke dia, Kang Darmaji. Sorry. Saya belum punya duit buat bayar utang.
beta tahu Darmaji belum ada uang kan? Beta kasih nih. Yo, beta ngerti. Beta bukan mau nagih utang. Iya. Sini sebentar. Iya. Darmaji, beta tahu Darmaji punya masalah sama si Cempluk kan? Loh, kok udah pada tahu sih? Tahu atuh. Beta tahu. Begini saja Darmaji. Lebih baik Darmaji mengalah aja. Iya. Mengalah untuk menang tuh. Nggak usah ribut-ribut lah. Mengalah gimana maksudnya? Beta sarankan Darmaji, lebih baik Darmaji angkat itu Darmaji punya kambing-kambing keluar dari lahan dekat kolam renang itu karena sudah dipakai sama si Cempluk untuk ternak bebek-bebeknya. Iya, nggak bisa. Itu lahan kolam renang itu sebelahnya itu lahan saya. Dari dulu itu sudah saya booking. Sekarang kambing-kambing saya mau taruh di mana? Mau dibunuh? Sembarangan Cempluk. Hati-hati Kang Darmaji, hati-hati. Cempluk itu sudah sewa pengacara. Dalam hal ini, kasus ini, kalau Kang Darmaji kalah, Kang Darmaji bisa masuk penjara. Ibu sudah pernah masuk penjara? Hah? Belum. Sedih, Kang Darmaji. Dengerin, Cempluk sewa pengacara. Iya dong. Biar tahu siapa Darmaji. Saya juga mampu bayar pengacara. Pas kalau begitu. Pas gimana maksudnya? Begini, beta punya 2 saudara sepupu. Dua-duanya pengacara. Pengacara yang satu sudah dipakai Cempluk. Nah, pengacara yang ini belum ada kerjaan, masih kosong. Boleh. Darmaji mau? Saya pakai yang satu ini. Serius Darmaji mau? Saya sewa pengacaranya. Memangnya saya nggak mampu bayar. Biar tahu Cempluk kalau saya bisa bayar pengacara. Iya. Sembarangan. Pakai yang ini ya? Saya pakai. Waduh, bagus dah kalau begitu. Sok. Berapa? Jadi pakai biaya nih, pakai biaya. Berapa saya harus bayar pengacara? Ya, kurang lebih 1 juta lah. 1 juta? 1 Iya, juta. 1 juta. Talangin dulu. Kok talangin dulu sih? Ini mau pakai pengacara atau mau ngutang lagi nih? Saya minta sekarang juga kamu pergi dari sini. Aduh, licin kali kau dipegang. Macam belut saja, lepas-lepas terus. Pergi kau. Aku tak akan pergi sebelum kau bisa buktikan bahwa kau benar-benar sudah punya suami. Benar-benar Redian. Baik, akan saya buktikan bahwa saya sudah punya suami. Buktikan. Kamu tunggu di sini, akan saya panggilkan suami saya. Aduh, apalagi ini? Kamu ini bagaimana? Tadi kau bilang suami kau pergi, sekarang ada. Macam mana kau ini? Suami saya sudah datang. Kamu tunggu saja di sini. Suami saya datang, akan saya panggilkan dia. Oh, panggil. Kau panggilkan. Kau panggilkan suami kau. Dan tolong sampaikan sama Cempluk bahwa dia tidak bakalan menang dalam kasus ini. Cik, tolongin saya dong, Cik. Saya punya kasus. Saya juga lagi punya kasus ini. Kasus saya lebih penting, Cik. Ayo. Bu Jarwo butuh pengacara juga. Enggak, saya nggak butuh pengacara. Ayo, Cik, cepat, Cik. Oh iya, Darmaji, jangan lupa kepengnya ya. Jangan lupa. Mudah-mudahan uang yang aku kasih ke Mas Bram langsung diterima sama pengacara dan langsung mengadakan somasi ke Darmaji biar dia tahu bahwa Cempluk sudah mengambil tindakan hukum. Cempluk. Mas Bram, gimana? Sudah ketemu sama pengacaranya belum? Begini Cempluk. Iya, kira. Sebelum beta ketemu sama Cempluk punya pengacara, beta ketemu Darmaji dulu. Iya, ketemu Darmaji. Ketemu Darmaji? Iyo. Terus dia tahu kalau saya memakai pengacara? Dia tahu dong Cempluk. Dia. Bagaimana? Dia tahu. Pasti dia takut. Takut dia. Cempluk. Salah. Salah. Bukannya dia takut, malah dia makin berani. Betul. Dia bilang bagaimana, Kuma? Dia bilang bagaimana? Kalau si Cempluk pakai pengacara, gua juga bisa sewa pengacara. Siapa takut? Dasar si Cempluk kampret. Begitu dia bilang. Dia bilang begitu, dikacilin. Darmaji? Iyo. Pakai pengacara? Iyo, Cempluk. Aduh, terus gimana ini? Hah? Gimana kalau Darmaji pakai pengacara? Apa kira-kira saya bisa menang ini? Tenang Cempluk. Jangan panik begitu, kalem. Ini masalah kecil. Gimana? Begini Cempluk. Pengacaranya Darmaji, itu kan beta punya saudara juga kan? Jadi bisa diatur lah. Kita suap aja. Suap piye? Itu udah pakai uang pelicin lah. Supaya pengacaranya Kang Darmaji itu mengalah. Iya. Jadi yang menang Cempluk. Saya setuju sekali itu. Ya, bagus. Suap setuju sekali. Ayo, suap aja, suap.
Ayo berangkat, berangkat. Wah. Cempluk. Ntar dulu dong. Main berangkat aja. Di mana-mana kalau suap pakai uang. Bayar dong, bayar. Gimana? Loh, uang yang saya kasih buat pengacara apa nggak bisa sekaligus buat nyuap? Aku mah nggak ngerti, dia nggak ngerti. Tidak ngerti hukum sih, Cempluk mah. Cempluk, uang buat sewa pengacara sama uang buat suap pengacara beda. Iya, Jangan campur aduk. Iya, tidak boleh disatukan. Itu namanya melanggar hukum. Nah, begitu. Iya. Aduh sayang. Aja. Maaf sayang. Nih suamiku. Kenalkan Raden Mas Sujarwo Pakutayeng Ningratan. Oh, rupanya jadi juga kamu menikah sama si Jarwo Katro itu. Perasaanku dulu Jarwo itu badannya besar. Kenapa jadi menciut? Disedot terus sama dia. Yang mesra. Kamu sudah percaya kan kalau saya benar-benar punya suami? Wih Duri, kau kan tahu. Dari dulu aku orangnya tak pernah percaya begitu saja. Kamu mau bukti apa lagi? Mau lihat saya mencium bibir istri saya? Hus, main cium aja. Sekarang begini sajalah. Apa lagi? Kalau kau benar-benar suami istri, kutunggu kau sampai masuk kamar, tidur berdua, baru aku puas. Itu kata-kata yang aku tunggu dari tadi. Yuk, ngamar yuk. Hus, jangan sembarangan. Biar percaya dia. Yuk. Selama kita jadian, baru kali ini aku merasa puas pacaran sama kau. 12 jam nonstop, ini rekor baru Laras. Sayangnya tadi banyak nyamuk. Coba kalau tadi gak banyak nyamuk. Rekor waktu pacaran kita kan bisa lebih banyak. Mendingan diganggu sama nyamuk, ditepuk-tepuk kan mati. Daripada diganggu sama bapak kau. Selesai kan? Ngomong-ngomongnya gitu sih sama bapak aku. Laras! Rivaldi! Dari mana kalian? Itu bawa tikar, bawa rantang, pasti mau minggat itu, Tim. Kiribo, sini. Kamu mau bawa lari anakku si Laras sih? Oh, bukan Pak. Justru kita baru masuk. Tadi seharian kita mengojok pacaran di luar. Iya Pak, bukannya mau minggat. Betul. Kamu kok malah bilangin sih Pak? Oh, jadi begitu ya Laras. Kamu nyari kesempatan. Begitu Bapak pergi ke Jogja, kamu berani masukin Rivaldi dan pacaran di penginapan sini. Ya, untung Bapak nggak jadi 2 hari perginya. Bapak juga gimana sih? Katanya ke Jogjanya 2 hari, kok baru sehari udah pulang? Lah di sana sudah ketemu sama Pak Anwar, urusannya sudah selesai, Dok. Ya terus pulang, no. Lagian Bapak mau pulang kok nggak nelfon Laras dulu sih? Laras kan udah pesan, Bapak juga udah janji sama Laras. Iya, dan Jarwo kan sudah janji. Betul Pak. Lain kali kalau mau pulang telepon dulu. Jadi aku bisa kabur, nggak ketahuan sama Bapak. Ya, namanya lupa, udah tua, banyak kerjaan lagi. Ya minta maaf deh Bapak ya. Ya udah, kalau gitu kita maafin. Ya, lain kali jangan ya Pak. Ya makasih, makasih. Ya udah. Ayo. Kok mereka yang marah, Pak? Kribo, sini. Sini. Apa lagi? Kamu mau main-main sama Bapak ya? Hah? Ayo pergi. Kalau nggak pergi tak lempar kamu ke kolam sana. Pergi. Bapak kau kumat lagi nih Laras. Ayo, cepet. Udah kamu pulang aja, kamu Iya, pulang. iya. Titip Pak. Ya. Permisi. Ini ngapa lagi? Ayo, ikut aku kamu. Ayo, ikut aku. Kalau udah berdua di kamar gini, kita mau ngapain, Bu? Ya nggak ngapain-ngapain. Lagi pula ngapain kamu di sini? Sana, di pojok sana. Suami kok jauh-jauh duduk. Suami tuh kalau di luar, di depannya orang gila itu. Pura-pura tolol. Kalau nggak ngapa-ngapain, urusan saya masih banyak nih, Bu. Kasus saya sama Cempluk aja belum beres. Apalagi saya mau berunding sama pengacara. Bodoh sama urusanmu. Yang penting urusanku beres dulu. Panas nih, Bu. Aslinya nggak hidup ya? Boros listrik. Bu, udah pulang kali Pak Tigornya. Kalau sudah pulang kan saya bisa keluar kamar. Lihat dulu. Kenapa kau ngintip-ngintip, ha? Sudah tidur sama suami, masih kangen sama aku rupanya kau, ha? Tidurlah di sini. Tidur sayang, sini kau. Wong edan orang migat-migat.
ada orang kok gila seperti itu? Ngapain kamu pakai lepas baju segala, kok cici? Panas, Bu. Panas. Baju dan Jaro ini yang bikin panas. Iya, tapi cepat itu bajunya dipakai. Kalau Bu Jarwo panas, buka baju aja. Kenapa bingung? Kamu jangan kurang ajar, Darmaji. AC-nya hidupin dulu dong. Aduh. Kalau Bapak pergi keluar kota, kamu harus ikut juga. Bapak juga sih. Katanya kalau mau pulang mau nelpon, nggak nelpon. Diam kamu, udah salah masih ngel juga. Duduk. Sinanggar dulu, Sinanggar. Mana kau? Maaf, Bapak ini siapa dan mau ketemu sama siapa? Saya mau masuk kamar kok dihalang-halangi? Bapak sendiri siapa? Mau masuk sembarangan kamar orang saja. Lu, saya ini yang punya penginapan sini, Pak. Yang punya penginapan sudah di kamar. Tidur dia. Itu berarti istri saya. Tapi dia tidur sama suaminya juga, Pak. Saya ini suaminya. Berarti yang tidur sama Widuri suaminya yang mana? Widuri istri saya maksudnya? Ya mungkin lah. Sebab sejak pacaran dulu, Widuri itu selalu berpacaran dengan 4, 5, bahkan 6 laki-laki. Nah, Bapak ini suami yang keberapa, Pak? Laras, sebenarnya ibumu sama siapa tuh di kamar? Nggak tahu. Habis Bapak mau pulang nggak nelpon dulu sih. Don, ini gimana kau, Don? Sebaiknya Den Jarwo selidiki saja ke kamar. Siapa tahu selama Den Jarwo pergi, ibu masukin pil. Minum obat maksudmu? Pria idaman lain, Den. Semprol ini. Bu. Ini apa-apaan? Hah? Semprol ini. Darmaji, kenapa kamu berani masuk kamar saya? Disuruh Bu Jarwo, Den. Pak, dengerin dulu penjelasan Ini sudah saya. jelas. Ini sudah jelas. Jadi selama ini kamu selingkuh sama Darmaji. Rendah bener seleramu. Hah? Iya, Ibu jangan minum pil. Ini lagi palpil. Ibumu ini masukin Darmaji ke kamarnya. Ya habis Bapak sih mau pulang nggak nelpon dulu. Nah, ya nggak nyambung kamu nelpon lagi kamu. Ya ampun, Darmaji ngapain? Mas, ini kan Darmaji. Ini lagi saya urus. Ngapain kamu di sini masuk kamar? Masuk kamar. Maka dari itu, kalau punya suami, jangan lebih dari 1, 2, 3, itu parah. Ini semua gara-gara Jadi, di mana lahan peternakannya? Di sini kambing saya di sini. bebek saya di sini. Nggak bisa kambing saya. Kang Darmaji. Apa? Dalam kasus ini kamu nggak bakalan bisa menang. Lewat pengacara nih cilik gini nih ya. Buat pengacaraku dong yang dari Mas Bram. Pengacaramu yang dari Mas Bram mana? Kalah. Takut kan? Takut. Makanya kamu nggak kuat bayar yang itu. Cari yang kecil murah. Ya toh? Kecil-kecil gini calon sarjana hukum. Lo rencananya mau kuliah di luar negeri. Jurusan hukum di Harvard. Ya nggak? Sebelum masalah ini sampai ke meja hijau, saya mau lihat kambing-kambingnya Pak Darmaji sama bebek-bebeknya Bu Cemplo. Boleh. Rencananya bebek saya di sini. Nah, terus telur-telurnya itu ada di sana, di pojok sana itu. Nggak bisa. Di sana itu tempat kotoran kambing kok. Telur. Mana ada bebek makan rumput. Nggak bisa. Pak, maksud Bos Riki itu Hah? kambingnya Bapak itu mana, Pak? Iya, mana? Ya di rencana, Jo. Kambingnya belum ada, Jo. Oh, kambing-kambingnya belum ada. Belum. Terus bebek-bebeknya Bude Cemplo di mana? Saya bebek. Ya di sini rencananya. Rencana di sini. Bebeknya di mana bebeknya? Ya belum ada tapi rencananya di sini. Ya kan rencana kan di sini kan ya kan? Ya kan? Iya. Jo, kalau begitu saya pulang dulu ya. Saya capek mikirin orang goblok-goblok gitu. Saya juga capek, Pak. Pak Rijo nganterin Bos Riki dulu ya, Pak. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sih. Orang bebek belum ada, udah main telur aja. Kamu juga gitu, kambingnya belum ada, udah bilang teleknya dibahas di sana. Tapi kan saya belum bayar pengacara. Oh iya, aku sudah bayar Kiai. Bebek belum ada. Telur. Cemplu. Kamu juga gitu. Nggak bisa. Cemplu. Kambing belum ada, udah teleknya diomongin. Cemplu.
Bagaimana ini? Uangnya kurang, pengacaranya belum sedatang. Iya, amun ditambahan 500.000, rencananya pengacaranya mau datang besok gitu. Betul. Kalau 1 juta, itu pengacara langsung beta bawa kemari. Hari ini juga. Loh. Nggak jadi. Soalnya kambing sama bebeknya itu belum ada. Jadi, minta tolong uang saya yang kemarin kembalikan. Aduh, tidak jadi kumaha. Kembalikan. Talangin aja. Aduh, ini dikasih apa ya? Talang. Aduh, Cempluk, bagaimana ini? Beta sudah telepon pengacara. Aduh, beta mampus, Cempluk. Ya nggak jadi. Soalnya kambingnya sama bebeknya itu lo nggak ada. Mana duit saya? Mana? Ayo mana? Udah, kasih dulu deh. Kumaha Saya ada kepeng lagi, sudah ada uang. Duitnya sudah kepake sama saya. Ini kita ada duitnya kok malah ribut kan PDW. Mana duit saya mana? Begini, punten wae lah. 1 menit. Rasain.